4 warga sipil. Kedua itu saya kuasa hukum dari keluarga korban bersama 6 LSM. Kita ada 24 pengacara yang siap untuk mengawal kasus ini. Dan ketiga itu kita lihat dari proses ini memang perlu transparan proses hukumnya, transparan supaya diketahui oleh masyarakat, secara khusus keluarga korban. Peristiwa ini sangat sadis dan justru kita katakan ini pelanggaran HAM serius. Nah, kalau pelanggaran HAM serius, kita berharap aparat polisi dalam melakukan penyelidikan itu harus serius gitu. Antara lain proses itu harus terbuka, termasuk proses penyidikan diberitahu ke masyarakat. Kemudian dalam proses pengungkapan itu semua yang berkait dengan pengungkapan itu harus digali, termasuk bukti-bukti yang saya katakan di sini dibuka, itu kontak HP mereka, kemudian CCTV, saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini diperiksa, dan kemudian pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan ini diproses. Kita dengar ada pelaku-pelaku di luar ini yang masih masuk DPO ya. Menurut kami Bapak Ibu ini lebih bagus dia langsung nanya, misalkan dalam rangka yang kita nonton dulu ya. Selesai nonton kita kritik ini gimana, ini gimana, itulah bentuk transparansi. Jadi ada keterbukaan, buka seterang-terangnya itu seperti itu. Nah, diharapkan nanti satu persatu dari apa yang kita curigai atau apa yang kita pertanyakan, kita jawab. Ini kenapa begini? Terjawab. Ini kenapa begini? Terjawab. Dan kemudian dalam proses penegakan hukum ini, pilihan-pilihan pasal yang digunakan itu pasal yang maksimal, gitu. Kita katakan di sini keluarga berharap itu ini masuk kategori pembunuhan berencana. 30 untuk 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, dalam proses kemudian kita berharap sampai di pengadilan, kalau bisa persidangan ini dilakukan tetap di Timika dan itu disaksikan oleh masyarakat banyak di sini, masyarakat Papua, dan kemudian secara khusus keluarga korban, dan biarlah putusan akhir itu betul-betul membawa keadilan bagi mereka. Terima kasih. Kami hari ini keluarga korban, kami mengambil suatu keputusan bahwa hukum positif akan berjalan. Kita melihat apakah akan ada keadilan, karena kasus yang terjadi ini kasus dalam skala besar dan bisa dikategorikan bahwa ini pelanggaran HAM berat. Terima kasih. Kami selaku Kasat Polres Timika, Ibtu Bertu Haridika SIK, menyampaikan terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan disertai perampokan dan mutilasi, yang mana terkait kasus ini kami sudah dalam tahap penyidikan. Kemudian kami telah menetapkan 3 tersangka berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti otentik. 3 tersangka tersebut dengan inisial DU, RP alias J, dan R. Kemudian untuk satu pelaku lagi masih DPO inisial R. Untuk berkas sementara kami dalam melengkapi pemberkasan, yang mana SPDP dan pemberitahuan kepada kejaksaan sudah dilakukan. Untuk para saksi dari tentara, kami juga sudah ambil keterangannya sebagai saksi, dan kami fokus terhadap penegakan hukum masyarakat sipil. Nah, dalam waktu 2 minggu ke depan, insya Allah kami sudah bisa tahap 1 ataupun mengirimkan berkas perkara untuk diikuti oleh Kejaksaan Negeri Timika. Proses jalannya persidangan tentunya juga kita tidak berhenti sampai di penyidikan, kita tetap terus mengawal, termasuk juga bagaimana dengan tersangka yang notabene sipil. Ini apakah mereka perlu perlindungan? Ini mungkin perlu nanti didalami, karena kita semua tahu karena ini ada keterkaitan ketika mereka bersaksi di persidangan militer. Nah, ini bagaimana nanti teknisnya mungkin sudah bisa dikoordinasikan
semuanya bisa lancar. Sobat Kompolnas, saat ini saya berada di TKP pertama di mana para tersangka berkumpul di depan ruko untuk merencanakan atau sambil menunggu korban yang ditargetkan. Tetap bersama kami di podcast Kompolnas Channel. Sobat Kompolnas, saat ini saya berada di TKP tempat di mana para tersangka melakukan mutilasi, dan saat ini sedang berlangsung reka adegan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Papua dan Polres Mimika, dan juga dari catatan Kompolnas sendiri untuk pihak kepolisian dalam penanganan kasus seperti yang ini bagaimana dari pihak Polda maupun dari pihak Polres? Yang pertama, saya apresiasi karena mereka menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Ini penting. Kalau bukti-bukti nanti sudah dilakukan pendekatan dengan scientific, itu tidak bisa dibantah. Saksi boleh mencabut keterangannya. Contoh saja CCTV, sudah jelas yang ada di lokasi itu, apa-apa yang dilakukan kelihatan jelas. Turun. Mana posisinya? Sana. Boneka bawa sini. Kenapa sampai Kompolnas turun dari Komisi Kepolisian Nasional sampai turun ke ranah Pak Pembunuhan mutilasi? Iya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Kompolnas tugasnya selaku pengawas eksternal Polri, sehingga yang kami supervisi adalah penyidik Polri. Kami tidak mencampuri ranah yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI. Jadi kami fokus bagaimana penyidik Polri ini menangani kasus itu yang sipil saja. Nah, karena kemarin itu rekonstruksi yang bersama, otomatis kami hadir dong. Termasuk dari Komnas HAM, perwakilan Papua juga hadir, dari DPR Papua hadir, kepala sukunya hadir. Ini satu bentuk transparansi, sehingga masyarakat dengan keterwakilan yang hadir itu bisa menyaksikan, oh jenazah dibuang di sini, oh jenazah dimutilasi di sini, oh prosesnya seperti ini, semua kan transparan. Jadi sekali lagi, Kompolnas hanya mensupervisi penyidik Polri yang menangani pelaku yang sipil. Itu. Media pada malam hari ini kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang mana dimulai dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini baru kita selesaikan. Kemudian kegiatan ini turut hadir juga dari Kompolnas, kemudian dari Komnas HAM, kemudian dari Kejaksaan. Ya, kita berkolaborasi. Ya, kita memenuhi ataupun berusaha ya memenuhi apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Mimika untuk bagaimana kasus ini kita ungkap dengan cepat dan sangat transparan. Kemudian pada kegiatan rekonstruksi hari ini yaitu ada 50 adegan dengan 6 TKP.
Ya, dengan pelaksanaan rekonstruksi ini dari kami penyidik memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan, dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi. Nanti untuk fakta-fakta baru yang ditemukan akan kita sampaikan lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, saat ini sudah menunjukkan pukul 18:21 waktu Indonesia Timur dan rekonstruksi kasus mutilasi masih berlangsung. Dan saat ini saya berada di tempat pembakaran mobil yang merupakan TKP terakhir dalam rangkaian rekonstruksi kasus mutilasi terhadap 4 warga sipil yang dilakukan oleh 6 anggota TNI dan juga 4 warga sipil. Saya mau undur diri dan sampai jumpa.